Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Ya, setelah kita libur ya tiga mingguan, karena kemarin kita menghadapi Idul Adha dan kesibukan-kesibukan yang lain, dan pada malam hari ini kita kembali berjumpa menemui para pemirsa sekalian bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih di bulan besar ya, karena kemarin ini kita setelah mengadakan kurban hari raya haji, para jemaat haji juga sudah mulai pulang dari tanah suci Mekah, dan kita meneruskan pembahasan kemarin. Kemarin Ustadz Ali menyinggung bahwasanya setelah ada kejadian penyembelihan putranya, entah itu Ishak atau Ismail ya, di dalam Bible atau di dalam kitab Taurat, itu Nabi Ibrahim pulang ke Betseba. Padahal di situ tempat tinggalnya ibu Hajar ya. Ini yang menjadi tanda tanya. Kalau yang dikorbankan itu Ishak seperti yang tertulis di Alkitab, harusnya pulang ke Kanaan, ke tempat ibu Sarah. Nah, kemarin Ustadz Ali sudah menyinggung soal itu, maka pada malam hari ini tolong ini diperjelas lagi Ustadz, silakan. Ya, baik Pak Edi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas apa yang telah ditulis oleh para rabi besar dalam tradisi Yahudi, bahwa dalam Torah Seba Alpi atau Taurat Lisan dijelaskan, termasuk juga di dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah, bahwa usia sang putra yang dikurbankan itu usia 37 tahun ya kemarin. Dan itu memang kita bisa baca dari dokumen tradisi Yahudi sendiri. Usia 37 tahun sebagai putra yang dikorbankan itu sudah melampaui batas usia bar mizwah. Ya, usia balik. Usia balik kalau bahasa Quran, atau kalau bahasa sekulernya disebut usia pubertas. Itu tidak mungkin usia 37 tahun. Tetapi kita harus menghargai dan sekaligus mengapresiasi apa yang ditulis dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah, bahwa memang usia sang putra yang dikorbankan itu usia 37 tahun. Jadi Ishak itu usia 37 tahun. Menurut Rabbi Shlomo bin Yitzhak atau Rashi mengutip dari kitab Midrash Bereshit Rabbah. Dan saat itu usia 37 tahun dijadikan kurban. Saat itu tokoh perempuan yang bernama Sayyidah Sarah, beliau meninggal. Oh ya, di usia itu ya. Ya, di usia itu. Intinya ke sana kita telah bahas. Tapi yang menarik, ketika peristiwa itu terjadi, peristiwa besar, peristiwa kurban itu terjadi, apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian atau kitab Bereshit, pasal yang ke-24, itu dikatakan, pasal 22 ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini informasi yang termaktub di dalam kitab Taurat ya, atau Alkitab, saudara kita kaum Kristiani menyebutnya demikian. Cuma masalahnya, berdasarkan informasi yang ada di Alkitab ini, perintah pelaksanaan kurban itu terjadi di mana? Wahyu berkaitan dengan perintah itu ketika Abraham berada di mana? Kita harus lihat pada ayat sebelumnya, khususnya pasal yang ke-21, ayat yang ke-31 disebutkan demikian. Sebab
itu orang menyebutnya tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pihol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Jadi berdasarkan informasi Alkitab ini, Abraham berada di Beersheba. Ya. Sambil menanam pohon tadi ya. Sambil menanam pohon yang namanya disebut pohon tamariska di kawasan yang disebut Beersheba. Baru setelah itu ada perintah untuk mengorbankan sang putra. Pertanyaannya, sang putra yang dikorbankan itu berada di Beersheba atau di kawasan lain? Ini kan pertanyaan besar. Ya. Oke. Kalau kita lihat dalam teks ini, pelaksanaan kurban dilaksanakan oleh Abraham bersama sang putra. Kemudian, kalau kita lihat teks ini disebutkan ayat yang ke-19 dari pasal 22. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Iya. Jadi sebelum Abraham mendapatkan perintah untuk mengkorbankan sang putra, Abraham tinggal di Beersheba. Kemudian setelah pelaksanaan kurban, Abraham juga tinggal di Beersheba atau kembali ke Beersheba. Pertanyaannya, siapa putra yang bersama Abraham sebelum di Beersheba? Sebelum pelaksanaan kurban, anak itu pasti ada di Beersheba. Dan setelah pelaksanaan kurban, anak itu juga dibawa ke Beersheba. Iya, tempatnya Iya kan? Ismail padahal itu ya. Kita tidak menafsirkan kan? Kalaupun ada yang mengatakan itu berarti anak yang bernama Ismail, itu sesuai dengan konteks. Tapi masalahnya di sini kan disebut nama Ishak. Nah, itu. Pertanyaannya, apakah betul Ishak tinggal di Beersheba? Tidak, di Kanaan. Apakah betul Ishak ketika setelah pelaksanaan kurban bersama sang ayah itu kembali ke Beersheba? Kembali ke Beersheba, iya. Kalau kembali ke Beersheba, berarti Ishak tinggal di Beersheba. Iya. Seharusnya begitu kan? Iya. Nah, yang menjadi menarik lagi, di pasal 23 itu ada penegasan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Jadi kalau begitu, Sarah tidak pernah di Beersheba. Di Kanaan. Dia tinggal di Hebron di tanah Kanaan. Sedangkan Hagar dan Ismail itu ada di kawasan Beersheba karena dia diusir oleh Sarah atas perintah Sarah. Apakah mungkin Sarah ketemu kembali dengan Hajar? Iya. Sangat tidak mungkin. Apakah mungkin putra dari Sarah yang bernama Ishak berada di Beersheba bersama Sayyidah Hajar, bersama Ismail? Ini adalah sesuatu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Iya, iya. Meskipun di sini tertulis yang dikurbankan Ishak, tapi pertanyaan itu muncul. Apakah mungkin putra yang dimaksud sebagai putra yang dikorbankan itu adalah anak tunggal yang tinggal di Beersheba dan kembali ke Beersheba? Sementara putra Sarah yang bernama Ishak tidak pernah berada di Beersheba. Iya, iya. Ini pertanyaan pertama, ya. Kemudian yang kedua, ini ada sesuatu yang penting lagi. Kita selama ini hanya memperdebatkan mengenai nama, siapa putra yang dikurbankan itu. Tidak akan selesai sebelum ini diungkap semua. Diurai satu-satu. Diurai satu demi satu. Tapi itu menjadi pertanyaan yang belum terjawab tadi. Putra yang dikurbankan itu memang betul tinggal di Beersheba atau tidak? Sampai sekarang kan belum terjawab itu. Bagaimana untuk bisa memahami secara benar? Yang kedua,
putra yang dikurbankan itu sebetulnya dia tidak tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Iya kan? Iya. Karena perintah Tuhan kepada Abraham itu untuk mengorbankan putranya, bukan untuk mengorbankan domba. Iya. Tapi kalau kita baca teks ini, yang kita baca dalam versi bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia, justru putra yang akan dikurbankan, dia malah bertanya, "Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Di mana anak domba itu?" Ini pertanyaan yang wajar dari seorang putra kepada ayahnya. Karena dia tahu ketika diajak oleh abahnya, diajak oleh Abraham untuk sembahyang, yang dia pikirkan itu adalah pelaksanaan kurban domba. Itulah sebabnya dia bertanya, ini sudah ada kayu dan apinya, mana dombanya? Iya. Sementara Abraham kemudian dia berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba. Padahal perintah Tuhan kepada Abraham mengorbankan domba atau mengorbankan putranya. Ya, itu memang perbedaan versi Al-Quran sama Bible ya. Betul. Jadi kalau di dalam Quran, itu Ibrahim memberitahukan kepada sang putra bahwa dia akan dijadikan kurban. Iya. Memberitahu. Ada dialog. Ada dialog, ada komunikasi. Makanya Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai putraku yang amat aku cintai, aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini informasi yang disampaikan kepada sang putra. Kemudian sang putra menjawab dengan bahasa yang sangat jelas. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Tuhan atas diriku. Itu jawaban dari sang putra. Berarti dia tahu kalau akan dijadikan kurban. Berarti informasi yang termaktub dalam Quran dengan informasi yang termaktub dalam Bible itu memang berbeda. Iya. Berbedanya adalah yang versi Quran sama-sama tahu dan memberitahu, dan yang diberitahu itu ikhlas akan dijadikan kurban. Dan memang pelaksanaan kurban itu adalah putra kandung sendiri. Bukan bukan domba. Iya. Sementara di sini justru yang dia pikirkan adalah domba. Itulah sebabnya pertanyaan itu wajar muncul. Ini sudah ada kayu dan apinya, mana dombanya? Tuhan akan menyediakan dombanya. Seakan-akan ini bukan perintah yang serius. Iya, bukan mengorbankan anaknya. Ini bukan persoalan kita, ya. Tapi minimal orang yang akan berpikir cerdas, dia akan tahu apa bedanya antara Quran dengan Bible. Kisah itu. Ini dua persoalan yang sampai sekarang masih belum jelas. Oke. Yang ketiga, ini lebih rumit lagi. Kenapa saya katakan rumit? Karena kalau kita lihat pada teks Alkitab versi bahasa Ibrani, ya. Ternyata lokasi tempat pelaksanaan kurban itu sampai sekarang debatable. Sampai sekarang. Iya. Maksudnya sampai sekarang debatable itu apa? Tidak disepakati. Meskipun itu diyakini bahwa putra yang dikurbankan itu Ishak. Tetapi pelaksanaan kurban itu di mana? Mereka berdebat. Kalau kita lihat versi Taurat Samaria, itu pelaksanaan kurban tempatnya di kawasan yang disebut Hamoreh. Sementara kalau menurut versi Masoret, versi Yahudi, tempat pelaksanaan kurban itu di kawasan yang disebut Hamoria. Ya. Tapi masalahnya, dua lokasi yang tadi saya sebut tadi, itu baru muncul dalam era belakangan teksnya. Tempatnya itu baru ada belakangan. Jadi penggunaan istilah Hamoria ataupun Hamoreh itu dokumennya yang paling awal, yang paling kuno, itu malah abad ke-10 Masehi dan abad ke-11 Masehi. Dokumen apa? Teks Masoret yang disebut Kodeks Leningrad dan Kodeks Aleppo. Itu dokumen tertua abad ke-10 Masehi dan abad ke-11 Masehi. Memang tertulis dokumen-dokumen itu nama Hamoria. Kalau begitu, saya tanya kepada Pak Edi. Abad ke-10 Masehi,
Dan abad ke-11 Masehi, itu Islam sudah datang belum? Sudah. Iya. Islam sudah hadir dalam sejarah. Karena Islam datang itu abad ke-7 Masehi. Nama yang termaktub dalam Quran, nama itu tegas disebutkan. Namanya Ha-Marwa. Lokasinya. Ha-Marwa. Dan itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini kan Al-Quran, ya kan? Targum Me'aravit. Ini maksudnya terjemahan dalam bahasa apa itu? Me'aravit Arab, ya. Terjemahan dari bahasa Arab. Siapa yang menerjemahkan? Yosef Yoel Rivlin. Ini kakek buyut dari Presiden Israel sekarang. Beliau meninggalkan karya besar, Quran terjemahan bahasa Ibrani. Di dalam teks ini, itu secara jelas Pak Edi, disebutkan apa? Nih, coba lihat. Nih, ada dua kata ya, tapi nanti saya belikan tanda. Di sini dikatakan, Achen larot ben hasafa wa marwa mimmen hage Elohim himma. Maksudnya, kalau kita lihat teks bahasa Arabnya, disebutkan innas safa wal marwata min syairillah. Jadi disebutkan innas safa wal marwah. Kalau bahasa Ibraninya, di sini dikatakan has-safa wa marwah. Perhatikan di sini kata wa marwah, ya, wa marwah. Di dalam versi Yahudi disebutkan Hamoria. Versi Samaritan disebutkan Hamore. Tulisannya mirip. Nah, sudah saya tuliskan di sini supaya nanti Pak Edi paham. Tuh. Nih. Ini kalau dalam Quran ya, ditulis Hamarwa. Hamarwa. He mim resh vav he. Dibaca apa? Hamarwa. Oke. Ini hurufnya panjang kan? Huruf wau? Iya. Panjang ya. Tapi nanti di dalam versi teks Masoret, huruf panjang huruf wau itu dipotong separuh. Jadi pendek. Jadi pendek. Jadi huruf yod. Ya, jadi huruf yod. Makanya tertulis Hamoria. Ada yod ya. Nah, karena apa? Huruf waf panjang ini dipotong separuh, tinggal kepalanya doang. Jadilah huruf yod. Ya toh? Kalau seandainya ini panjang, huruf waf, bacaannya Hamarwa. Tapi karena sudah dipotong separuh, jadi yod, terbaca Hamoria. Oke? Ini versi Masoret. Dan itu muncul abad keberapa? Abad ke-10 Masehi, abad ke-11 Masehi. Sementara versi Samaria, lokasi tempat kurban itu bukan di Hamarwa, bukan di Hamoria, tapi di kawasan yang disebut Hamore. Hamore. Huruf yod yang kecil ini ya, tinggal kepalanya doang. Dihilangkan sama sekali, hurufnya di sini jadi hilang, makanya terbaca Hamore. Jadi inilah Hamoria jadi Hamore. Yang menjadikan teks itu menjadi berbeda bacaan karena hanya pengaruh satu huruf. Huruf waf diganti menjadi huruf yod, diganti menjadi hilang. Dan ini merupakan urut-urutan sebetulnya ya. Pertanyaannya, mungkin barangkali orang akan berkata, oh versi Quran itu sebetulnya menambah huruf. Tapi pertanyaannya, menambah dari mana? Sementara kalau di dalam tradisi Samaritan, hurufnya tidak ada sama sekali. Ya kan? Sementara versi Masoret, versi Yahudi, ada huruf yod. Mana yang ditambahkan? Pertanyaannya, siapa yang menambahkan? Orang Yahudi atau orang Muslim sendiri? Iya kan? Inilah yang kemudian menjadi debatable. Tapi masalahnya, titik terangnya jelas. Secara historis, Quran, ya, sudah tertulis kata Hamarwah. Itulah kawasan luas yang ada di Hijaz. Sementara kalau ditulis Hamoria, itu kawasan Palestina bagian selatan.
Sedangkan kalau versi Samaritan, Palestina bagian utara. Jauh tempatnya. Jadi kita tidak mungkin bahwa peristiwa itu terjadi di tiga tempat yang Tiga berbeda. tempat. Saya ulangi lagi ya. Di Marwah. Peristiwa itu memang ada. Peristiwa kurban itu ada. Yang diperintahkan mengorbankan sang putra adalah Abraham. Disepakati oleh semua. Oke? Tapi tidak mungkin itu pelaksanaan kurban di tiga tempat yang berbeda. Atau di dua tempat yang berbeda. Pasti di satu tempat. Berarti yang dua tempat itu adalah Yang salah. Ada yang salah ini. kita bisa jawab sendiri kan? Iya. Tidak perlu saya jelaskan kan? Pasti ada di satu tempat itu. Masalahnya, teks yang tertulis yang paling tua itu bacaannya apa? Sedangkan Quran, dokumen tertua untuk mengatakan dengan istilah yang jelas, Ha-Marwah. Sedangkan istilah Ha-Moreh ataupun istilah Ha-Moriyah itu baru muncul setelah era Islam. Abad 11 tadi. Kita tidak menemukan dokumen teks Septuaginta menyebut kata Ha-Moriyah. Tidak ada. Oh, Septuaginta ada? Tidak menyebutkan. Padahal teks Septuaginta itu kan abad ke-5 sebelum Masehi. Iya kan? Itu abad ke-5 loh, sebelum Masehi. Kalau seandainya kata Ha-Moriyah itu tertulis dalam kitab Septuaginta abad ke-5 sebelum Masehi, saya berani mengatakan bahwa Quran itu menjiplak. Bahwa Quran itu pasti mengadopsi. Tapi masalahnya, teks Septuaginta tidak tertulis kata Ha-Moriyah. Tertulis apa di sana? Tertulisnya itu Habsulin, tempat yang tinggi. Oh, tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Tempat yang tertinggi atau tanah tinggi. Bukit gitu ya. Oh, berarti munculnya itu di Alkitab berarti tulisan itu abad ke-11. Ayat ke-11. Ini yang versi bahasa Yunani, Pak Edi. Yang versi Peshitta abad ke-5 Masehi itu malah tertulis bukan Ha-Moriyah, bukan tertulis Ha-Moreh, tapi tertulis Amoria. Nama tempat itu? Bukan. Suku Amori. Oh. Jadi kawasan Di tempat suku orang Amori. yang disebut suku Amori. Malah tidak jelas lagi. Tidak tertulis Hamoria, tapi Amoria. Bukan Hamoria. Padahal Al-Quran di abad ke-7 di sana menyebut Hamarwah. Hamarwah. Jelas. Bukitnya ada sampai sekarang. Bukitnya ada sampai sekarang. Bahkan di menjadi tempat kawasan sa'i bagi mereka yang berhaji haji. maupun yang umrah. Sampai hari ini. Iya, saya kesana kemarin juga melihat tempatnya itu. Pak Edi saja bisa berpikir secara cerdas. Tulisan ini kan hampir sama, Pak Edi. Betul kan? Tapi yang beda cuma berapa huruf? Satu. Cuma satu huruf. Dari sini saja kita sudah bisa melakukan investigasi berdasarkan tulisan. Ini yang disebut sebagai ortografi. Kajian ortografi itu jelimet. Sesuatu yang sederhana, tapi tidak sesederhana untuk dianalisa. Padahal cuma satu huruf. Satu titik, satu huruf. Tapi beda kawasan yang jelas. Bunyinya beda, tempatnya beda lagi. Dan artinya apa? Kalau kita lihat teks Septuaginta abad ke-5 sebelum Masehi, teks Peshitta abad ke-5 Masehi, berarti antara abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi, ini jaraknya sudah 100 tahun. Bukan 100.000 ya? 1000 tahun. 1000 tahun. Oh iya, 500 tahun ya. 500 tahun plus 500 tahun, berarti kan 1000 tahun. Berarti selama 1000 tahun Belum ditentukan tempatnya. belum ditemukan, belum tercatat lokasi itu disebut Hamoreh atau Hamoriyah. Belum ada bukti sama sekali. Setelah Al-Quran turun, Ketika Quran turun abad ke-7, berarti tambah 200 tahun kan? iya, Berarti antara 1000 tahun plus ditambah 200 tahun, berarti selama 1200 tahun belum ada kejelasan lokasi di mana sang putra itu dikurbankan. Baru ketika zaman Islam, ketika menyebut Ha-Marwah, baru disitulah muncul istilah baru, Ha-Moriyah dan Ha-Moreh. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda klaim teologis. Supaya tidak sama dengan
versi Islam. Kalau begitu jawabannya, versi yang jelas di mana lokasi tempat dikurbankan, itu versi Islam atau bukan? Ya, Versi Islam kan? Versi Yang Islam. jelas. Dan itu versi yang tertua kan? Coba kalau kita bertanya, tolong sebutkan versi tertua sebelum Quran yang menyebutkan nama Hamoreh ataupun Hamoria. Tolong jelaskan. Tidak ada satupun bukti. itu Taurat Samaria sama Taurat Yahudi itu penulisannya di abad keberapa itu, Pak Ali? Kalau secara ideal itu pasti sebelum zaman Islam kan? Hmm, Karena Nabi Musa kan hidup sebelum zaman Islam, menerima kitab Taurat. ya. Sebetulnya kan seharusnya ada nama yang jelas di situ, tempat di mana pelaksanaan kurban itu. Ternyata belum. Ternyata tidak tercatat. Oh. Bahkan teks tertua sekalipun yang versi bahasa Yunani tidak menyebutkan lokasi itu secara jelas, hanya menyebutkan tanah yang tinggi. Sementara versi teks Peshitta menyebut tanah orang Amori, Amori. bukan menyebut kawasan Hamoria atau Moria, tidak. Iya, iya, iya. Jadi kalau begitu jawabannya jelas. Versi Islam itu versi tertua. Karena menyebutkan lokasi yang jelas. Dan itu tempatnya Nabi Ismail bertempat tinggal. Nah, itulah sebabnya di dalam tradisi Islam lokasi pelaksanaan kurban itu di kawasan Hijaz, bukan di kawasan Palestina. Iya, iya, iya. Bahkan yang menjadi pertanyaan yang diperdebatkan di antara Muslim, ya, kan ada versi hadis mengatakan ini Ishak, ini Ismail yang dikorbankan. Itu saja yang diperdebatkan. Tapi mereka lupa. Mau hadis versi Ishak, mau hadis versi Ismail, ternyata dua-duanya dikorbankan di Hijaz. Iya. Iya kan? Ada nggak informasi yang menyebutkan bahwa beliau dikorbankan, hadis itu menyebutkan Ishak dikorbankan di Palestina? Tidak ada. Atau di Kanaan sana. Semua disebutkan di Hijaz. Berarti fix pelaksanaan kurban itu sebetulnya berada di Hijaz. Dan dokumen tertua itu adalah Quran. Kata Moria atau Hamoria itu baru muncul pada masa belakangan. Iya, iya. Ya kan? Itu sangat jelas tuh, sangat-sangat jelas. Makanya kalau kita kembali ke teks ini Pak Edi, ini kan sebagai bukti konkret yang bisa diakses untuk era generasi sekarang, ya kan? Disebutkan Hatora Girsa Yehudit we Girsa Somronit Behasufa. Maksudnya kitab Taurat, Girsa itu versi. Yehudit versi Yahudi. Ya udah. We Girsa dan sekaligus versi Somronit versi Samaria. Behasufa dibandingkan, ya kan? Kita lihat saja di sini udah jelas sekali. Saya berikan contoh konkret di pasal 22 kan? 22. Nah, ini kan. Ini tertulis Hamoria, jelaskan Eretz Hamoria. Ini loh. Itu ayat berapa kali? Ayat 2 pasal 22. Pasal 22 ayat 2. Iya, kan disebutkan Eretz Hamoria. Oh, iya, iya. Iya kan? Sementara versi Samaria coba lihat di sini. Eretz Hamore. Ini Gon. Eretz Hamore. Iya, iya. Artinya apa? Ini menunjukkan dua lokasi yang berbeda. Iya. Iya toh? Kalau dalam versi bahasa Indonesia cuma ditulis ke tanah Moria ya. Ya, ke tanah Moria. Dan ini saya pernah dengar dari Pak Bambang Nursena, dia mengatakan tanah Moria itu sama saja Hamoria atau Hamere. Ya, dia membohongi publik. Dia tidak jujur terhadap teks. Padahal kalau ditanya tanah Moria atau Eretz Hamoria dengan Eretz Hamore, itu lokasinya beda jauh. Yang satu di Nablus, yang satu di Yerusalem. Ya. Dan itu diyakini oleh orang Samaria di sebelah sana. Di sebelah utara. Kalau Orang Yahudi di sebelah selatan. Soalnya kan masing-masing mempertahankan lokasinya Iya, sendiri-sendiri. sampai sekarang. Meskipun mereka berargumen bahwa itu adalah tempat sakral di mana putra Abraham dikorbankan. Ishak. Tapi lokasinya berbeda. Versi Ishak yang Iya. dikorbankan. Sebenarnya kalau sepengetahuan kita ya, dari dokumen-dokumen yang dibandingkan ini, bahwa istilah dua itu tadi baru muncul pada masa abad setelah
Islam datang. Ya, iya. Abad 10, Berarti- abad 11 Berarti Masehi. kalau kita simpulkan tadi ada 3 poin penting ya Pak Ali ya. Yang pertama adalah setelah Pelaksanaan kurban. pelaksanaan kurban, Nabi Ibrahim ternyata kembali ke Betseba. Dan sebelum pelaksanaan kurban dia di Berseba. Tinggal di Betseba, dan itu tempat tinggalnya Nabi Ismail Dan Hajar, Ibu Hajar. bundanya, Sementara Ibu Sarah dengan Ishak tinggalnya di Kanaan, di Hebron. Dan kalau kita melihat poin yang ketiga tadi, dan ternyata lokasi penyembelihan itu ada di tanah di Arab ya, di kawasan Hamarwah. Hamarwah. Hmm. Sedangkan mereka mengklaim karena ini harus ada ya di lokasinya Iska, maka orang Yahudi dan orang Samaria mengklaim bahwa itu ada di tanah Moria. Yang satu mengatakan di Hamoreh, yang satu di Hamoria. dan itu lokasinya jauh. Dan mirip dengan Hamarwah. Iya kan? Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini menjadi poin penting ya, perdebatan panjang dari dulu sampai hari ini, sampai tafsir orang Islam pun itu ada yang meyakini bahwa yang dikorbankan, ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Ini di kalangan Muslim sendiri itu terpecah menjadi 2. Sedangkan kalau kita melihat kepercayaan sebelah, baik itu Yahudi dan Kristen, mereka sepakat yang dikorbankan Ishak. Hanya itu aja yang dipersoalkan ya. Sementara poin-poin penting yang kita sudah bahas tadi mulai awal, ternyata ada poin-poin yang sangat urgent dan itu terlewati, tidak pernah dibahas. Yaitu tempat pelaksanaan, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim kembali setelah melakukan korban, dan nama tempat bukit yang dijadikan korban itu pun ternyata sampai abad ke-11 itu di kitab Yahudi tertua pun Baru belum- tertulis itu ya. Iya. Baru muncul belakangan. Jadi begitu ya saudara-saudari sekalian, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menambah wawasan Anda supaya kita semua ini lebih terbuka dengan informasi baru ya. Jangan mudah tersimpang siur dengan ide-ide yang semakin lama semakin liar, apalagi munculnya para apologet yang ingin menggelincirkan iman Anda. Dan Anda harus yakin bahwa Islam, bahwa Al-Quran itu yang paling benar. Dan kami ingatkan sekali lagi, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid saat ini punya banyak program. Kami mohon dukungan para dermawan, para donatur, agar sudi mendukung kami. Jika Anda mempunyai rezeki, Anda bisa salurkan infak sodako Anda untuk perjuangan, untuk pembangunan masjid, dan untuk menyantuni para mu'alaf yang kita bina. Anda bisa kirim ke rekening Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang tertera di sebelah ini ya. Anda bisa scan, dan berapapun sumbangan dari Anda itu sangat bermanfaat bagi perjuangan kami. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah membantu kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz, silakan. Baik, ini supaya menjadi bahan renungan bagi siapapun, apapun agamanya, apakah Muslim ataukah non-Muslim, bisa belajar bersama dari teks Quran maupun yang di luar Quran, bahwa istilah kunci, lokasi tempat kurban Ibrahim atau Abraham, itu ada yang disebut Hamarwah, ada yang disebut Hamoria, ada yang disebut Hamoreh. Silakan tentukan pilihan sendiri. Mana yang lebih tua teksnya, dan mana teks yang baru muncul belakangan. Yang bisa membuktikan, Yang bisa silakan komen. membuktikan, bila ada yang bisa membuktikan bahwa nama Hamoreh ataupun Hamoria itu sudah ada sebelum nama Hamarwah dalam Quran, ini buku saya berikan. Gitu ya, dikasihkan aja. Saya kasihkan. Dan itu membantu saya untuk menemukan data itu, kalau ada. Karena saya belum tahu ada data itu. Ya. Tolong tunjukkan kalau ada data,
sebelum teks Quran menyebut Hamarwah, memang kata Hamoriyah atau Hamoreh sudah tertulis dalam dokumen yang lebih tua. Tolong hadirkan data itu mana. Nanti buku ini saya berikan. Ini buku mahal nih. Jadi ini ada tantangan baru ya. Bukan tantangan Pak Edi. Ya? Ini saya mengucapkan terima kasih kalau ada yang bisa memberitahu kepada saya. Oke, itu yang pertama. Ya, saya tidak menantang siapapun. Untuk apa saya menantang orang? Saya hanya memberikan hadiah. Tulus ikhlas saya berikan hadiah ini. Oke. Yang kedua, memang ada perbedaan antara Islam dengan non-Muslim. Di dalam kitab Al-Quran, putra yang dikorbankan itu dia rela, ikhlas dijadikan kurban. Kemudian Allah menggantinya dengan domba. Itu mereka sudah ikhlas, sudah siap-siap dikorbankan, ternyata Allah mengganti. Allah mengganti itu dengan domba. Luar biasa. Ya. Sementara kalau kita lihat Alkitab, kita lihat Taurat versi Yahudi maupun versi Samaria, anak yang dijadikan kurban, itu dia tidak tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Itulah sebabnya dia bertanya, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Ini wajar. Yang lebih tidak wajar lagi, anak yang mengatakan demikian usia 37 tahun. Dan dijawab bapaknya, nanti Tuhan menyediakan dombanya. Nah, itulah yang membuat saya ini penasaran. Bagaimana ini bisa dinalar secara sehat, pernyataan demikian. Dan ini tidak mudah untuk dijawab. Usianya 37 ya? 37 tahun. Udah besar itu. Sangat besar. Bapaknya dilawan nanti kalau disembelih. Saya kira demikian, Pak Edi. Baik, terima kasih ya. Untuk pemirsa sekalian, demikian perbincangan pada malam hari ini ya. Semoga bisa menambah wawasan, dan sekali lagi jika ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.